Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari survival show terbaru Mnet, Girls Planet 999 yang akhirnya telah mengumumkan line debutnya. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul miliki nama Kep1er, ini line up debut girl group besutan survival show Mnet Girls Planet 999. Nih si beritanya guys, program survival idol Mnet Girls Planet 999 akhirnya memasuki episode final yang telah dinanti. Episode final Girls Planet 999 disiarkan secara langsung di saluran TV Mnet, kanal YouTube Mnet, juga lewat Abema dan Iki. Ronde pertama dari periode voting keempat telah dibuka sejak 15 Oktober sampai 22 Oktober pukul 10 AM waktu Korea. Sementara itu final live vote dibuka dari 8 PM waktu Korea pada 22 Oktober lewat Universe. Penonton hanya dapat memilih satu kontestan dari 18 kontestan yang berhasil mencapai babak final. Dua lagu baru, Shine Completion Mission Song dan Another Dream Pop Ballad Song ditampilkan di episode final ini. Anggota debut lineup yang terpilih berdasarkan individual vote antara lain yang pertama Kim Chaehyun, yang kedua Hwaening Bahi, yang ketiga Choi Yujin, yang keempat Kim Dayon, yang kelima So Younggun, yang keenam Kang Yeso, yang ketujuh Ezaki Hikaru, yang kedelapan Sakamoto Masahiro, dan yang kesembilan Sen Xiaoting. 9 peserta yang berhasil menempati top 9 ini akan debut bersama dengan nama grup Kep1er dan kontrak selama 2,5 tahun. Kep1er yang memiliki kombinasi kata Kep, meraih mimpi, dan angka 1 yang berarti mereka akan bersatu menjadi terbaik dari yang terbaik. Kep1er juga merupakan nama keluarga astronom dan astrolog terkenal abad ke-17 Johannes Kepler. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, survival show terbarunya Mnet Girls Planet 999 ini akhirnya telah selesai dan mengumumkan line debutnya. Tadi gue udah bacain nama-nama yang debut. Pertama gue mau ngucapin selamat kepada para peserta yang berhasil debut dan selamat kepada kalian para pendukung dari peserta yang akhirnya berhasil debut. Gue yakin kalian senang banget karena peserta jagoan kalian akhirnya berhasil debut. Dan untuk para fans yang pesertanya tidak berhasil debut, tidak usah sedih, pasti ada rezeki lain untuk mereka nanti ke depannya gitu. Jujur gue nggak nonton survival ini sama sekali, tapi gue seneng akhirnya ada grup baru lagi yang debut. Gue berharap banget, ini harapan gue yang terbesar, bahwa grup ini bener-bener akan bertahan sesuai kontraknya 2,5 tahun ke depan. Jangan sampai ada skandal-skandal lagi dari acaranya seperti waktu X1 waktu itu gitu, karena sedih banget. X1 gue ngikutin banget acaranya, gue nonton sampai habis, sampai mereka debut, tahu-tahu baru debut sebentar tiba-tiba kena skandal kayak kemarin. Gue berharap yang ini benar-benar bertahan selama 2,5 tahun. Dan sekali lagi gue turut senang kepada para peserta yang akhirnya berhasil debut. Oh ya, gue juga mau ngebahas sedikit tentang nama girl group ini. Yang gue baca di komen-komen portal berita itu banyak dipermasalahkan oleh netizen atau K-popers Indonesia. Ya, yang mempermasalahkan namanya cuman K-popers atau netizen Indonesia. Dari luar mah nggak ada masalah apa-apa. Nama grup ini kan ditulisnya KEP1ER, dibacanya Kep1er gitu. Dan nama orang Indonesia dipermasalahan, kenapa namanya mesti itu sih? Gue kasih tahu dulu ya. Nama Kep1er ini diambil, tadi dikasih tahu kan, dari astronom ahli matematika dari Jerman. Nama keluarganya, kalau kalian belajar IPA, gue pernah belajar ini waktu SMP apa SMA gitu, ada hukum Kep1er namanya. Setahu gue cara bacanya Kep1er ya. Nggak tahu kalau nanti ternyata orang Korea bacanya nggak seperti yang gue sebutkan tadi gitu. Jadi nama Kep1er ini adalah nama orang terkenal, nama astronom. Kenapa namanya Kep1er? Mungkin karena ya acaranya kan Girls Planet gitu. Akhirnya dipakai nama hukum dari astronomi gitu, dipakai nama Kep1er ini gitu. Jadi please respect nama tersebut. Nama tersebut bukan nama bercandaan, itu adalah nama orang terkenal, nama orang yang berjasa untuk bidang sains gitu. Jadi jangan dipleset-plesetin, karena ini bermasalahnya cuma di Indonesia, karena kita tahu kata-kata tersebut ada kata-kata konotatif negatifnya lah di negara kita gitu, di bahasa kita. Jadi please sekali lagi respect nama tersebut, jangan di main-mainin gitu, jangan dipleset-plesetin, karena itu nama orang yang berjasa gitu. Intinya seperti itu dari gua. Jadi buat yang nonton ini, please kalau udah ngerti jangan dibahas-bahas lagi nama itu, silahkan respect aja nama tersebut, oke? Nah, masih menyangkut acara Girls Planet 999 ini, setelah pengumuman debutnya di mana semua orang happy, sepertinya ada berita kurang baik juga. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita koreaid.net di Instagram yang berjudul dibanjiri komentar jahat, fans minta Play M Entertainment untuk melindungi Hwaening Bahi. Nih isi beritanya guys, Hwaening
Bayi baru-baru ini diumumkan sebagai bagian dari daftar debut untuk Kepler setelah berakhirnya Girls Planet 999. Namun sayangnya dia telah menjadi sasaran bagi komentar jahat dari para haters. Sementara sebagian besar komentar di komunitas online hanya menunjukkan pendapat mereka tentang debutnya. Batas itu dilewati ketika rekaman audio dari Twitter Space diluncurkan. Dalam rekaman itu, penggemar lain di Girls Planet 999 membuat komentar jahat dan kejam bahwa Bayi harusnya dibully. OP juga merilis daftar akun yang terlibat di Twitter Space sebagai pembicara. Ketika ditanya mengapa mereka merilis daftar lengkap ketika hanya 2 orang yang berbicara langsung tentang whining Bayi, OP mengklarifikasi bahwa pembicara lain berada dalam posisi di mana mereka dapat membela Bayi atau menghentikan diskusi, tetapi tidak. Akun-akun itu tampaknya adalah penggemar gadis-gadis lain dari acara itu. Fans berhak marah dan yang memperburuk keadaan adalah Bayi masih di bawah umur. Sebuah template sedang dibuat untuk mengirim email massal ke Play M Entertainment untuk mendesak agar mereka bertindak. Di sisi lain, penggemar memberikan akun email untuk berharap staf Play M Entertainment dapat dihubungi atas masalah ini. Fans juga mendesak penggemar lain untuk mengirim email ke Wake One Entertainment karena Bayi akan segera berada di bawah asuhan mereka sebagai anggota Kepler. Nah, jadi itulah isi beritanya, guys. Yap, Bayi ini kan masuk line up debut Kepler ini, tapi dia malah dibully habis-habisan. Bahkan ini disebutnya bahwa dia dibully di Twitter Space sama banyak orang gitu yang ikut di sana. Sampai akhirnya ada OP yang ngelaporin dan minta Play M Entertainment, agensi aslinya Bayi, untuk bertindak sama Wake Up Entertainment, agensi yang akan menaungi Kepler ini, untuk bertindak terhadap komentar jahat ke Bayi ini. Jujur, sekali lagi tadi gue bilang gue nggak nonton acara ini, tapi nama Bayi ini cukup sering gue lihat karena sering muncul di portal berita K-pop sejak Girls Planet 999 ini muncul gitu, atau acaranya dimulai gitu. Gue udah pernah ngebahas ini juga. Gue sebenarnya kasihan sama Bayi ini karena dia dihujat bukan karena personalitinya ya, dia dihujat cuman karena sepengetahuan gue, coba koreksi kalau gue salah, dia dihujat karena kakaknya adalah anggota TXT atau kakaknya artis gitu. Banyak yang gak suka katanya dia didukung sama pendukung kakaknya gitu, gak fair. Intinya kayak gitu, ada banyak orang yang benci dia dengan alasan itu. Gue kasihan jadinya sama nih anak. Oke, memang dia punya privilege kakaknya artis sehingga pendukung kakaknya mungkin akan mendukung Bayi. Memang ada privilege-nya gitu. Tapi apakah karena kakaknya artis maka dia nggak boleh ikut acara ini gitu? Kan dia ikut acara ini supaya dia sama yang lain. Maksudnya supaya dia punya kesempatan debut. Kalau dia mau pakai koneksi kakaknya ya dia bisa aja langsung jadi selebgram gitu, atau langsung jadi artis lewat jalur apa gitu. Tapi dia ikut acara ini kan untuk supaya sama yang lain gitu. Kenapa harus dibully? Yang gue lihat sih dari beberapa cuplikan video, dia cukup berbakat, bahkan bisa dibilang memang layak debut gitu, tapi dia dihajar abis-abisan melebihi peserta-peserta yang lain gitu, hanya karena persoalan yang menurut gua sepele gitu. Nah, itu yang gua kasihan sama Bayi ini. Semoga sih ada tindak lanjut sih buat gua dari agensi-agensinya yang bernaung gitu, karena kasihan. Dan kasih tahu juga katanya dia masih di bawah umur, anak kecil, maksudnya masih di bawah umur terus dibully abis-abisan gini kan kasihan gitu. Bahkan dia dibully sebelum dia debut gitu. Ya, sekali lagi itu kasihan. Nah, itu komentar gue terhadap Bayi ini. Gimana buat kalian fansnya Bayi? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Sekali lagi gue kasihan sama Bayi ini. Semoga segera dapat perlakuan yang terbaik untuk dia gitu, dan para hatersnya segera dikasih pelajaran lah gitu. Jadi itu komentar gue. Sekali lagi kalau kalian punya komentar terhadap Bayi ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke? Berita selanjutnya yang ingin gue bahas di video kali ini adalah berita yang menurut gue sangat lucu. Kenapa lucu? Karena udah sering banget terjadi. Saking seringnya gue udah nggak bisa marah lagi, udah ketawa doang aja liatnya. Jadi kemarin itu guys, di Twitter ada yang nge-share bahwa sinetron Indonesia niru Squid Game. Yap, kita semua tahu kalau Squid Game sekarang lagi viral banget di seluruh dunia kan. Nah, tiba-tiba kemarin muncul di Twitter foto-foto adegan-adegan sinetron Indonesia yang niru Squid Game ini dengan nama dolanan game. Mereka juga pakai jaket-jaket ala peserta Squid Game gitu. Ada petugasnya juga pakai topeng, dengan topeng yang menurut gua sangat lucu gitu. Ada efek-efeknya juga yang dibuat mirip Squid Game. Terus tiba-tiba muncul di manifest gitu, dan akhirnya banyak orang yang marah gitu, banyak orang yang ngehujat. Bahkan gue lihat bukan cuman orang-orang biasa atau netizen biasa, bahkan public figure juga kesel ngeliat ini gitu. Kenapa lagi-lagi diulang? Jujur
Gua ngeliat itu awalnya, gua pikir ada TV kita yang bikin sinetron baru dengan nama Dolanan Game ini dan niru Squid Game gitu. Kaget dong gua, wih niat banget mereka tahu-tahu mau niru Squid Game gitu. Ternyata bukan guys, ini adalah sinetron yang sudah running, udah jalan lumayan lama. Terus tiba-tiba plotnya belok aja gitu, tiba-tiba plotnya mereka main-main ala-ala Squid Game gitu. Dan gue tertawa jadinya gitu. Bukan gimana-gimana ya, karena ini tuh butuh perizinan kalau yang kayak gini tuh gitu. Dan ini udah berkali-kali dilakuin, bukan sekali dua kali ya. Kalau ini yang pertama kali Indonesia ngelakuin, oke lah gini. Masalahnya udah sering banget kayak gini terjadi. Kalau gua sebutin tuh bisa panjang banget nama-nama sinetron Indonesia yang niru drama Korea gitu. Dan udah sering ditegur, pasti tiap kali keluar gitu netizen marah gitu. Tapi diulang lagi kan kita jadi gimana gitu ya, ketawa. Dan jujur gue ngeliat ini, gue kasian sama siapa dah, sama aktornya. Banyak netizen yang ngebully, terus aktornya kan juga jadinya kebully gitu. Sementara gue ngelihatnya, gue kasian sama aktornya. Aktor itu masih muda-muda di situ diperlihatkan. Gue yakin aktor-aktor ini juga nonton Squid Game, atau beberapa dari mereka deh pasti ada yang nonton Squid Game. Apalah rasanya mereka yang nonton Squid Game tiba-tiba disuruh, yuk kita hari ini plotnya ala-ala Squid Game ya gitu. Terus tiba-tiba mereka dikasih kostum yang sama kayak Squid Game. Terus mereka syuting adegan Squid Game dengan game yang tentunya tidak seniat Squid Game gitu, dengan teknis yang tentunya tidak seniat Squid Game. Apalah rasanya mereka tahu kalau mereka di syuting ini dan mereka akan ditayangkan di TV, pasti mereka udah nyangka kalau ini bakal viral gitu. Makanya gue ngeliat ini tuh gak bisa marah lagi, gue cuma bisa ketawa gitu. Gue kasian sama aktor-aktornya di sini. Dan gue pengen tahu, jujur gue penasaran banget kalau sampai pihak sinetronnya bisa angkat bicara atau angkat suara. Gue pengen tahu siapa yang pertama kali mengidekan plotnya tiba-tiba berbelok ke sana gitu. Siapa nih orang nih yang harus dipermasalahkan gitu. Karena ide dia pasti kan orang yang berpengaruh nih yang punya ide. Karena ide dia tiba-tiba penulis naskahnya, sutradaranya, atau siapapun yang di bawah, aktor-aktornya harus ikutin apa kata dia kan gitu. Dan mereka yang akhirnya menanggung malu karena ini gitu. Jujur gue ketawa, gue ada cuplikan videonya kan, walaupun burem-burem lah gitu. Ada cuplikan videonya di Twitter, di Instagram beredar gitu. Gue ngeliatnya bener-bener kayak wadaw gitu. Gue nggak bisa lagi deh pokoknya mencaci atau ikut menghina, nggak bisa. Gue cuma bisa lucu aja gue ngeliatnya gitu, karena udah berkali-kali, udah tahu mereka, gue yakin mereka akan tahu 100% kalau ini akan viral. Viralnya bukan positif, tapi pasti viralnya negatif dan pasti akan dicaci sama netizen, tapi dilakukan juga gitu. Jadi gue kayak wow gitu. Nah, sebagai tanggapan akan berita ini, Netflix Indonesia akhirnya angkat suara juga nih guys. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave di Instagram yang berjudul Netflix Indonesia tanggapi kontroversi sinetron Indonesia yang terang-terangan menjiplak seri Squid Game. Nih si beritanya guys, sinetron Indonesia ini tampaknya telah menuai kemarahan netizen. Beberapa bulan belakangan, industri hiburan series dan film tengah dihebohkan dengan seri Squid Game yang terus menjadi topik hangat. Series ini laris manis secara domestik dan internasional serta menyebabkan sensasi kehebohan di media sosial. Namun salah satu sinetron atau series panjang yang ditayangkan di SCTV, salah satu saluran TV terbesar di Indonesia, yaitu sinetron Dari Jendela SMP, telah menuai banyak kecaman bukan hanya dari penggemar K-konten saja, namun juga dari penikmat film dan series. Pasalnya sinetron ini terang-terangan mencomot konsep hingga seragam Squid Game untuk adegannya. Mulai dari angka seragam bahkan konsep game secara keseluruhan sangat mirip dengan Squid Game. Di media sosial Twitter dan Instagram, beberapa akun besar penikmat film dan series secara terang-terangan menyindir SCTV. Bahkan akun sosial media resmi Netflix pun sudah menanggapi dan membalas salah satu tweet dengan gif terkenal dari adegan Squid Game saat aktor senior Lee Jung Jae yang tersenyum namun langsung memasang wajah serius. Meski terus mendapatkan kecaman, SCTV sebagai pihak stasiun televisi sama sekali belum angkat bicara atau meminta maaf atas kontroversi ini. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, ternyata tadi disebutin sinetronnya dan stasiun TV-nya gitu, dan pihak Netflix Indonesia ternyata udah tahu. Di Twitter mereka ngebales gitu, cari aja kalian di Twitternya Netflix Indonesia, mereka ngebales dengan gif-nya Lee Jung Jae di adegannya Squid Game yang senyum terus tiba-tiba langsung cemberut gitu. Nah, intinya mereka nunjukin kalau mereka tahu dan kayaknya nggak suka juga sama kejadian ini gitu. Mari kita tunggu seperti apa nanti pertanggungjawaban dari pihak stasiun TV dan juga pihak sinetronnya gitu. Sekali lagi, gue di sini udah nggak bisa marah, gue nggak ikut mencaci, gue udah susah untuk apa ya, into sama masalah kayak gini karena udah sering banget sekali lagi, dan buat gue lucu aja. Dan sekali lagi gue cukup kasihan sama aktor-aktornya, gue cukup sedih lah gitu. Gue yakin mereka juga
mereka kan yang nanggung malunya, karena yang ada di screenshot foto ini kan muka-muka mereka gitu, bukan muka-muka orang-orang di balik layarnya gitu. Mereka yang kasihan sebenarnya menurut gua gitu. Jadi ya udah, semoga bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik lah. Cara terbaiknya seperti apa nggak tahu, tergantung pihak Netflix Indonesia maunya seperti apa dan pihak stasiun TV-nya nanti seperti apa, silahkan dirundingkan gitu. Semoga yang terbaik dan semoga kejadian seperti ini nggak terulang lagi. Bang, boleh nggak sinetron Indonesia bikin kayak drama Korea atau ceritanya sama drama Korea? Boleh, asalkan dibeli secara resmi, secara legal. Beli ceritanya, di remake di Indonesia, remake resmi, terus dibuat sama persis sama di sana jalan ceritanya, ya nggak apa-apa gitu. Asal beli resmi, diumumkan kalau ini beli resmi, terus di remake dengan benar lah gitu. Bukan nyomot. Kalau nyomot pasti marah yang punya gitu. Pasti itu di mana-mana, di negara manapun kalau nyomot pasti marah gitu. Jadi ya sekali lagi semoga selesai dengan cara yang terbaik. Amin. Dan berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Giselle Espa. Yap, siang ini tiba-tiba nama Giselle jadi trending topik di Twitter. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita koreaid.net di Instagram yang berjudul SM Entertainment Private Video Espa usai Giselle kedapatan lip sync N-word. Nih isi beritanya guys. Video di balik layar untuk pembuatan lagu utama Espa Save setelah di private oleh SM Entertainment menyusul protes dari penggemar atas adegan yang menunjukkan Giselle mengucapkan kata-kata yang menyinggung ras. Adegan yang dimaksud adalah saat Giselle, Karina, dan Ningning mendengarkan AZL Love Galore saat istirahat dalam pemotretan mereka. Pada bagian lirik di mana N-word digunakan, penggemar memperhatikan bahwa Giselle tidak berhenti mensinkronkan lagu tersebut dan bahkan mencondongkan tubuh ke depan saat mengucapkan kata tersebut. Video tersebut dengan cepat menyebar dan memperoleh lebih dari 1,5 juta view, menyebabkan penggemar menyuarakan pendapat mereka tentang mengapa klip itu begitu mengecewakan. Meskipun Giselle belum menanggapi masalah ini, SM Entertainment tampaknya telah mendengar suara penggemar dan tidak hanya memprivate video di balik layar tapi juga menghapus tweet di akun resmi Espa yang terkait dengannya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, kemarin itu SM Entertainment merilis video jaket behind the scene Espa untuk lagu terbaru mereka Savage gitu. Videonya tayang dan fans menemukan bahwa ternyata saat dimana Karina, Ningning, dan Giselle itu lagi mendengarkan lagu dari SZA yang judulnya Love Galore tadi, ada liriknya, yang lirik lagunya ada kata N-word. Buat yang nggak tahu, N-word itu adalah kata-kata rasis sebenarnya, kata-kata rasis yang biasanya digunakan oleh kulit putih untuk menghina orang-orang kulit hitam. Kata-katanya bukan N-word ya, adalah depannya N. Kalian cari sendiri aja di Google, kalian pasti akan nemu gitu. Nah, intinya kata-kata tersebut adalah kata-kata rasis yang sebenarnya gak etis diucapkan atau gak bagus diucapkan oleh ras manapun gitu, karena kata-kata itu adalah kata-kata hinaan. Dan udah banyak banget dari dulu artis yang kena masalah karena mengucapkan kata ini di tempat umum gitu, karena dianggap walaupun tendensinya apapun bentuknya ya, intensinya apapun bentuknya, kata-kata itu tuh udah gak etis untuk dikeluarkan gitu. Jadi Giselle lip sync lagu, nah di lagu itu ada kata-kata N-word-nya. Nah, Giselle niruin liriknya karena dia fasih berbahasa Inggris kan, dia niruin liriknya, dan ketika kata-kata N-word itu keluar di lirik lagunya, Giselle juga niruin gitu. Giselle juga niruin dan akhirnya itu dipermasalahkan sama banyak orang. Nah guys, di sini gua mau coba ngasih sudut pandang gua terhadap kasusnya Giselle ini. Gua akan mengupas dari dua sudut pandang, jadi mohon didengarkan sampai habis supaya tidak terjadi kesalahan persepsi ya. Yang pertama, gua mau mengupas dari sudut pandang fansnya Espa, fansnya Giselle Mai gitu. Untuk para Mai, kita harus mengakui bahwa di sini Giselle salah gitu, karena apapun yang terjadi, Giselle menyebutkan kata tersebut, sedangkan kata-kata tersebut adalah kata-kata yang memang sebenarnya tidak boleh disebutkan gitu. Dan kata-kata ini bukan kata-kata baru tenar gitu, bukan sesuatu yang baru dilarang, tapi udah lama sebenarnya dilarang gitu, dan udah banyak public figure yang kena masalah gara-gara menyebutkan kata ini gitu. Jadi untuk ini kita harus akui Giselle salah, kita tidak bisa membela untuk itu gitu, karena dia memang menyebutkan katanya. Jadi sekali lagi tidak perlu membela sampai yang begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, karena nanti lu sendiri yang akan kena, lu akan berbalik, karena kata-kata ini adalah kata-kata rasis guys gitu. Jadi kalau lu ngebela, lu seolah-olah membela rasisme gitu, dimana rasisme adalah sesuatu yang sangat salah yang memang ditentang oleh seluruh masyarakat di dunia gitu. Jadi untuk ini mari kita akui Giselle salah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk orang-orang yang marah ke Giselle karena ini, yap, gua tahu kenapa kalian marah, memang Giselle-nya salah, tapi harus diingat bahwa intensinya Giselle menyebutkan kata tersebut bukanlah untuk menghina. Nah, ini yang mesti kita tahu, konteks dan intensinya gitu. Di situ Giselle ngelip-singin
lagu di mana kata-kata tersebut adalah lirik lagunya. Giselle kita tahu adalah anggota aespa yang paling fasih berbahasa Inggris. Dia sekolah di sekolah internasional gitu, dan dia memang mungkin hafal lagu tersebut gitu. Jadi karena orang lagi senang sama lagunya, lagi dengerin lagunya dan ikut nyanyi, akhirnya ketika kalimat itu tersebut atau kata-kata tersebut keluar gitu, dia tidak terfikir kalau itu tidak boleh disebutkan. Akhirnya dia nyanyiin itu aja dan akhirnya ya keluar aja gitu. Nah, jadi sekali lagi Giselle memang salah, sekali lagi kita nggak bisa bela, tapi intensinya bukanlah untuk menghina gitu. Dia hanya menyanyikan atau melipsingkan lirik lagu tersebut gitu. Jadi sekali lagi memang salah mengeluarkan kata itu, tapi intensinya atau konteksnya bukan untuk menghina. Nah, karena bukan untuk menghina, Giselle memang salah, tapi menurut gua pribadi kesalahannya adalah kesalahan yang masih bisa dimaafkan gitu. Kecuali Giselle ngomong di vlognya aespa terus tiba-tiba gitu, dia ngeluarin kata-kata tersebut untuk ngatain gitu, atau dia lagi live terus tiba-tiba ada followersnya yang dari kulit hitam, utamanya dari ras kulit hitam, terus tiba-tiba dia ngatain gitu. Nah, itu mungkin beda cerita tuh, mungkin kita bisa marah dan mungkin bisa meng-cancel kalau ada orang atau Giselle yang melakukan hal seperti itu. Sementara ini Giselle tidak ada tendensi untuk ngatain, dia hanya ikut nyanyi dari lirik lagu tersebut. Kata-katanya udah ada di lirik lagu tersebut gitu, bukan sesuatu yang ditambah-tambahin sama Giselle gitu. Jadi sekali lagi Giselle ada salahnya karena menyebutkan kata tersebut, tapi intensinya sekali lagi bukanlah menghina. Jadi salah, tapi menurut gua bisa dimaafkan. Kesalahannya bukan kesalahan yang harus membuat dia akhirnya sampai di ojok-ojok lah bahasanya, harus sampai terus-terusan dihina gitu. Jadi itu dari pendapat gua gitu. Dari pendapat kalian gimana? Nah, ya itu terserah kalian, itu sudut pandang gua dua. Dia ada salahnya, tapi kesalahannya bukan sesuatu yang gak bisa dimaafkan kalau menurut gua. Kalau kalian punya pendapat kalian sendiri ya nggak apa-apa, hak masing-masing gitu. Cuman itu pendapat dari gua menyampaikan di sini di konten gua sendiri, jadi semoga bisa diterima, oke? So guys, segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.